Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film amazing berjudul How to Train Your Dragon live action yang dirilis pada tahun 2025. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang seorang remaja beban yang berjuang dengan naga kesayangannya untuk mendamaikan bangsa Viking dengan para naga yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di Pulau Breg, sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh sekelompok bangsa Viking. Pulau ini juga sangat indah dan penuh sumber daya alam. Tetapi meskipun nyaris sempurna, pulau ini sering mendapatkan masalah, yaitu naga. Pada malam itu, para naga menyerang pedesaan Breg. Para bangsa Viking yang sedang enak-enaknya turu terpaksa harus bangun untuk melawan para naga, termasuk seorang beban bernama Hiccup. Bangsa Viking ini dipimpin oleh kepala suku sekaligus ayah Hiccup bernama Stoik the Face alias Fransko ML. Di situ Stoik melarang Hiccup untuk melawan para naga karena dianggap beban dan memintanya untuk membantu Gober, si pandai besi, guna membagikan pedang-pedang kepada para warga. Di saat itu juga, para remaja lain di desa tersebut seperti Snotlout, si kembar Rufnut dan Tufnut, Visleik, dan Astrid datang untuk membantu para bapak-bapak. Tugas mereka adalah memadamkan api yang dihasilkan oleh para naga. Meskipun Astrid seorang gadis, tetapi dialah satu-satunya remaja yang paling waninan. Hal ini pun membuat Hiccup jatuh hati kepada Astrid. Melihat para warga kesusahan melawan para naga yang pating mabur-mabur, Hiccup kemudian menunjukkan kepada Gober senjata ciptaannya sendiri, yaitu ketapel tembak. Sayangnya, senjata itu tidak diterima oleh Gober dan malah meminta Hiccup untuk mengasahi pedang saja. Sementara itu, Stoik yang perkasa terlihat sedang duel dengan seekor naga. Di tengah duel itu, sosok naga yang paling ditakuti para warga datang. Dia adalah Nick Fury, naga yang tidak pernah terlihat dan tidak pernah tertangkap, serta tidak pernah mencuri kambing. Menyadari jika membunuh naga itu bakal diakui oleh para bangsa Viking, Hiccup pun membawa ketapel tembaknya ke atas bukit. Dan hanya satu kali tembakan saja, Hiccup berhasil mengenai Nick Fury yang mulai jatuh ke balik bukit. Namun, di saat itu juga, naga bernama Nightmare muncul di depan Hiccup dan mencoba memakannya. Untungnya sebelum Hiccup disemprot, Stoik datang dan dengan santainya mengskill 2 Nightmare sampai membuatnya kabur. Selain itu, para naga lain juga ikut kabur sambil membawa semua hewan ternak para warga. Sorry, Dad. Setelah para naga pergi, Stoik memarahi Hiccup habis-habisan karena ikut campur dan hampir saja menjadi santapan naga. I have bigger problems. Because I can't stop myself. You're many things, son. Get back to the house. Di pagi harinya, Stoik mengumpulkan para warganya untuk menyusun rencana melawan balik para naga yang hampir setiap tahun ini membegal hewan ternak mereka. Is that who we are? Di situ Stoik mengusulkan untuk mencari sarang naga secara langsung dan membasmi mereka. Awalnya, para Viking ini menolak. Namun setelah Fransko mengatakan satu tarikan satu nyawa melayang, para warga pun akhirnya setuju untuk mendatangi sarang para naga. Sebelum memulai mencari sarang naga, Stoik meminta tetua Gothi untuk merapalkan nasib mereka. Dan setelah diramal, tetua mendapatkan penglihatan kalau mereka masih memiliki peluang untuk melawan para naga. And that's all I need. Back into the fog. Prepare the ships! Setelah rapat selesai, Stoik berbicara empat mata dengan Gober. Di situ Stoik mengungkapkan kekesalannya terhadap anaknya si Hiccup yang semakin kesini semakin menjadi parah dan tidak berguna saat melawan naga. Bahkan Stoik ini memiliki pikiran ingin mewariskan posisinya nanti kepada remaja lain.
Meskipun begitu, Gobber menyarankan Stoik untuk tidak terlalu memaksa Hiccup menjadi apa yang Stoik inginkan. Gobber juga menyarankan Stoik untuk mengizinkan dirinya melatih Hiccup menjadi pembunuh naga atau Tube Slayer bersama para remaja lainnya. Because the truth is, sementara itu di sisi lain, Hiccup pergi ke hutan seorang diri untuk mencari Nick Fury yang jatuh ke arah sana. Dalam pencariannya, Hiccup akhirnya berhasil menemukan Nick Fury yang terlihat sudah lemas akibat jeratan ketapel dari Hiccup. Melihat naga hitam itu tidak bisa berkutik, Hiccup pun mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan bakal membuat ayahnya bangga. Namun saat Hiccup hendak menusuknya dengan pisau, ia melihat mata Nick Fury yang penuh ketakutan. Alhasil, Hiccup yang memang orangnya tidak tegaan pun mengurungkan niatannya dan malah melepaskan Nick Fury dari jeratannya. Setelah jeratan terlepas, Nick Fury langsung memojokkan Hiccup. Namun ia tidak menyerang Hiccup dan lebih memilih pergi. Tetapi karena sayap ekornya tugel separuh, ia pun tidak bisa terbang dan malah wawah ke jurang. Hiccup kemudian kembali ke rumah dan menemukan ayahnya sedang membakar budin. Di situ Stoik mendorong Hiccup untuk mengikuti pelatihan melawan naga nanti besok bersama remaja lainnya. Tetapi Hiccup agak kesungkan karena melawan naga sepertinya bukanlah jati dirinya. Meskipun begitu, Stoik terus mendorong Hiccup dan mau gak mau, Hiccup pun akhirnya mau. Setelah itu, Stoik pamit pergi karena ia akan berlayar mencari sarang naga bersama sebagian warga Viking. Deal. I'll be back. Keesokan harinya, Hiccup, Astrid, dan cawan-cawannya memulai latihannya di sebuah arena seperti gladiator. Dalam latihan ini, Gobber akan menjadi pelatihnya, di mana Gobber meminta para peserta untuk memasukkan lagi naga yang dilepaskan ke kandangnya. Jika perisai mereka terkena api dari si naga, maka dinyatakan gagal. Setelah paham, Gobber kemudian mengeluarkan naga berjenis Gronkly. Today is all about defense. Dalam latihan pertama ini, perisai V-Select terkena tembakan api dan langsung dikeluarkan dari arena, disusul oleh Snotlout dan Hiccup. Namun di situ si naga Gronkly malah terus mengejar Hiccup. Untungnya sebelum Raine Hiccup terbakar, ia diselamatkan oleh Gobber yang dengan mudahnya memasukkan Gronkly ke dalam kandangnya. Go for the kill. Setelah latihan, Hiccup kemudian kembali ke hutan untuk menenangkan diri. Namun saat ia tiba di sebuah jurang berbentuk keluwengan, ia mendapati kalau Nick Fury terjebak di dalamnya. Mengingat Nick Fury belum tergambar sepanjang sejarah, Hiccup pun mulai menggambar Nick Fury. Dan dari situlah Hiccup menyadari kalau sayap ekor Nick Fury tugel separuh dan menjadi alasan kenapa Nick Fury tidak bisa mabur. let's review, shall we? Di malam harinya saat para remaja berada di dalam ruang makan bersama Gobber, Gobber menunjukkan mereka sebuah buku yang isinya tentang naga. Gobber meminta para remaja untuk membaca buku ini guna mengetahui lebih dalam tentang naga. Namun, begitu Gobber lungo, Snotlout, V-Select, dan dua kembar enggan membaca buku itu dan malah memilih pergi memancing sepat. Sedangkan Astrid mulai memojokkan Hiccup, di mana Astrid ini ternyata sangat ingin sekali menjadi Tube Slayer yang bakal berlanjut ke kepala suku. Maka dari itu Astrid meminta Hiccup untuk tidak mengganggu tujuannya dalam mendapatkan posisi tersebut. Afraid to ask. I'm gonna be chief one day. On my way, Hiccup. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Stoik dan the Gang sampai di gerbang Helheim, yang menjadi pembatas wilayah para naga. Setelah melewati gerbang berbentuk kabut tebal itu, mereka akhirnya sampai di wilayah sarang naga. Namun belum sampai ke daratan, mereka lebih dulu diserang oleh naga air yang membuat beberapa kapal terbalik dan menewaskan banyak orang.
Sementara itu, Hiccup, Astrid, dan cawan-cawannya menjalani latihan kedua. Kali ini naga yang harus mereka lawan berjenis Deadly Nether. Dalam latihan kali ini, Astrid menjadi satu-satunya remaja yang berhasil menaklukkan naga tersebut. Hal ini tentu saja membuat Hiccup ketar-ketir karena posisinya sebagai penerus ayahnya bisa diambil oleh Astrid. Figure out which side you're on. Karena tak mau kalah, Hiccup pun pergi ke hutan dan nekat masuk ke dalam jurang untuk menemui Nick Fury. Tujuan Hiccup adalah ingin mengenal lebih dekat tentang naga. Maka dari itu, ia membawakan ikan segar untuk Nick Fury yang belum makan 3 hari. Saat Nick Fury hendak memakan ikan tersebut, Hiccup melihat kalau Nick Fury ini ompong, alias tidak memiliki gigi saat keadaan tidak terancam. Dari situlah Hiccup menamai Nick Fury sebagai Toothless. Niat untuk berteman dengan naga akhirnya membuahkan hasil. Tapi, untuk mendapatkan hati Toothless, Hiccup harus memakan ikan turahan Toothless. Oh, come on, you're kidding, right? Setelah itu, Hiccup mencoba mendekati Toothless dengan memegang punuknya. Namun Toothless masih enggan dan marah saat Hiccup hendak memegang punuknya. Ketika Hiccup sedang menyendiri sambil ngudek-ngudek tembelek di pasir, Toothless tiba-tiba mendekati Hiccup. Ia lalu mematahkan batang pohon dan mulai melukis di pasir seperti Hiccup. Dari situlah Hiccup mulai sadar bahwa naga memiliki sifat dan perasaan. Dan karena Toothless sudah mulai mengikuti suasana, Hiccup pun mencoba memegang kepala Toothless yang kemudian diperbolehkan oleh Toothless. Dari sinilah keduanya mulai berteman. Di malam harinya, Gobber memberi wajangan kepada para remaja, di mana ia menjelaskan tentang rahasia naga. Jadi, jika naga tidak bisa terbang, maka naga itu dikatakan sudah mati meskipun masih hidup, dalam arti naga tidak berguna. Mengingat Toothless tidak bisa terbang karena sayap ekornya ucul separuh, Hiccup pun langsung pergi ke bengkel untuk membuat sayap buatan. Setelah jadi, di keesokan harinya, Hiccup membawakan banyak sekali ikan pelak untuk Toothless. Saat Toothless sibuk memakan ikan, Hiccup diam-diam memasangkan sayap buatannya di ekor Toothless. Namun Toothless yang tahu Hiccup masih pegangan di ekornya malah membawa Hiccup terbang. Disitulah Hiccup mengambil kesempatan ini untuk mengepakkan sayap buatannya dan ternyata ini berhasil membuat Toothless terbang secara stabil. Meskipun berakhir wah-wah karena sayap itu memang harus dikendalikan oleh Hiccup. Setelah menemui Toothless, Hiccup mengikuti pelatihan ketiga bersama para remaja lainnya. Kali ini mereka harus melawan naga berjenis Zippleback yang memiliki kepala dua, satu menyemburkan gas dan satunya lagi menyemburkan percikan api. Gobber lalu meminta para remaja untuk menyiram salah satu kepala Zippleback guna mencegah api keluar. Dalam prosesnya, Hiccup terkepung oleh dua kepala Zippleback. Namun saat Zipple mencium tubuh Hiccup, Zipple entah mengapa langsung takut dan masuk ke dalam kandang. Hal ini ternyata karena Hiccup tadi bersentuhan dengan Toothless sehingga bau Nick Fury masih ada pada tubuh Hiccup. Dan akhirnya pelatihan ini dimenangkan oleh Hiccup. Hiccup kemudian kembali menemui Toothless dan dikarenakan Toothless tidak bisa terbang dan jika ingin terbang harus dijokiin, Hiccup pun berencana menaiki Toothless dengan memberinya sebuah jok jaran. Hari demi hari Hiccup membuatkan berbagai macam alat seperti pedal untuk menstabilkan Toothless saat terbang. Selama bersama Toothless, Hiccup juga menemukan berbagai macam cara untuk menjinakkan seekor naga. Seperti bulu bunga kemebul untuk menaklukkan Groundclaw, itik-itik untuk menaklukkan Nether, dan pantulan cahaya untuk menaklukkan Tribal Terror. Dan hasil dari pertemanan dari Toothless, Hiccup akhirnya berhasil mendapatkan 4 kemenangan dan bakal maju ke babak terakhir melawan naga yang lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, Stoic akhirnya tiba di Bragg dan hanya sebagian kecil warga yang selamat. Meskipun gagal menemukan seorang naga,
Stoik merasa senang karena mendapat kabar kalau Hiccup berhasil menaklukkan 4 naga secara instan. Away with the beasts. Sementara itu, Hiccup akhirnya berhasil menyelesaikan alat kemudi untuk Toothless dan kini saatnya untuk tes drift. Mereka kemudian terbang ke Asasangka dan mulai mencoba berbagai macam gaya pedal yang sudah digambar oleh Hiccup untuk menghasilkan gerakan terbang layaknya Doro Kolongan. Namun saat keduanya mencoba terbang lebih tinggi lagi, mereka kehilangan kendali sehingga Hiccup dan Toothless terpisah dan bawah secara nukik. Untungnya, sebelum menabrak tebing batu, keduanya menyatu kembali dan dengan mengendalikan feeling serta insting, Hiccup akhirnya berhasil mengendalikan Toothless tanpa panduan gambar yang ia buat. Di malam harinya saat Hiccup di rumah, ia didekati oleh ayahnya yang bangga atas pencapaian Hiccup di dalam pelatihannya. Stoik lalu menghadiahkan Hiccup topi Viking milik pendiang ibunya yang meninggal akibat serangan para naga. Di sini Hiccup ingin menceritakan kepada ayahnya bahwa ia berteman dengan seekor naga dan tidak tega membunuh naga. Namun Hiccup mengurungkan niatannya saat melihat ayahnya sangat bangga dengan pencapaiannya dan mengira kalau Hiccup ini bakal berani membunuh naga terakhir di dalam pelatihannya nanti. Di keesokan harinya saat Hiccup membawakan ikan untuk Toothless, ia mendapati kalau Astrid ternyata mengikutinya ke tempat persembunyian Toothless. Dan begitu Toothless muncul, Hiccup meminta Astrid untuk tidak menyerangnya karena naga ini adalah temannya. Menyadari Hiccup berteman dengan naga yang artinya berbalik dari visi misi Viking, Astrid pun langsung lari ke desa untuk memberitahu para warga. Namun di tengah pelariannya, ia lebih dulu dibawa terbang oleh Toothless dan Hiccup. Keduanya lalu meletakkan Astrid di atas tebing sebagai ancaman dan meminta Astrid untuk tidak memberitahu rahasia ini kepada orang-orang. Apalagi Stoik yang bakal membunuh Toothless jika tahu anaknya malah berteman dengan naga. Setelah Astrid setuju, keduanya membawa terbang Astrid dan dari situlah Astrid baru sadar kalau naga tidak sejahat yang ia kira. Astrid juga merasakan sensasi terbang seperti yang dialami oleh Hiccup. Mereka kemudian terbang ke arah sana. Sampai akhirnya ketiganya bertemu dengan para rombongan naga yang baru saja membawa hewan ternak milik para warga desa. Toothless lalu terbang menuju sebuah pulau bersama naga-naga itu. Setelah itu, mereka kembali ke sarangnya yang berada di dalam gunung berapi. Disitulah Hiccup dan Astrid menemukan bahwa alasan para naga-naga ini mencuri hewan ternak yaitu untuk diberikan ke ratu para naga yang disebut Red Death. Jika salah satu naga gagal membawakan makanan yang cukup, Red Death bakal muncul dan melahap naga itu. Setelah menyaksikan sang ratu, Toothless membawa keduanya keluar bersama para naga lainnya. Mereka kembali ke Pulau Bragg, di mana Astrid melihat ini sebagai perbudakan naga dan berencana memberitahu Viking lain bahwa mereka telah menemukan sarangnya. Tetapi Hiccup mencegahnya karena khawatir mereka akan membunuh Toothless. Astrid pun berjanji akan diam-diam dan selalu membantu Hiccup, dan disinilah keduanya mulai timbul rasa cinta. Di keesokan harinya, tibalah saatnya Hiccup melawan naga terakhir. Dalam pelatihan terakhir ini, ia disaksikan oleh banyak warga termasuk ayahnya. Namun, di balik arena, Hiccup memberitahu Astrid bahwa dirinya tidak akan membunuh naga itu, melainkan menunjukkan kepada warga bahwa naga tidak sejahat yang mereka kira. Hiccup juga tahu kalau ayahnya bakal murka jika dirinya malah berdamai dengan naga. Setelah Hiccup berdiri di tengah arena, Copper melepaskan naga yaitu Nightmare.
Hiccup kemudian segera melepaskan segala senjatanya, dan saat Hiccup mulai mendekati Nightmare secara perlahan, semua warga langsung terkejut karena ternyata naga itu tidak berbahaya. Meskipun begitu, Stoic tidak terima dengan kelakuan anaknya karena berdamai dengan musuh bebuyutannya. Saat Stoic berteriak, Nightmare hilang kendali dan mulai berlarian di sekitar tempat itu. Sementara Toothless merasakan kalau Hiccup ini dalam bahaya. Ia pun memanjat jurang dan berlari ke arah arena untuk melawan Nightmare demi melindungi Hiccup. Melihat kedatangan Nick Fury, Stoic dan Viking lainnya pun turun tangan untuk menangkap Toothless. Di tengah keributan itu, Toothless mencoba untuk membunuh Stoic, namun Hiccup langsung menghentikannya, dan dari situlah Stoic baru sadar kalau anaknya telah berteman dengan seekor naga, Nick Fury. Setelah Toothless berhasil ditangkap, Stoic membawa Hiccup ke rumah, di mana Stoic memarahi Hiccup secara habis-habisan. Hiccup lalu mencoba membela diri dengan mengatakan kalau naga tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun Stoic langsung menjawab kalau para naga lah yang telah membuat istri atau ibu Hiccup meninggal. Di situ Hiccup berkeceplosan dengan mengungkapkan bahwa kemarin Toothless membawa dirinya ke sarang naga dan menemukan bahwa alasan naga membegal hewan ternak yaitu untuk diberikan ke ratu mereka. Menyadari hal itu, Stoic pun berniat untuk pergi ke sarang naga dan berencana membawa Toothless sebagai petunjuk arahnya. Stoic juga mengungkapkan kalau dirinya tidak mau lagi menganggap Hiccup sebagai putranya. We're sailing dark! Stoic dan sebagian besar para warga kemudian menampung Toothless ke atas kapal mereka. Setelah itu mereka pun berangkat menuju sarang naga. Beberapa saat kemudian, Astrid menemui Hiccup yang duduk sendirian. Di situ, Hiccup menyesali karena sejak awal tidak membunuh Toothless sehingga kini masalah menjadi semakin kacau. Astrid lalu menyemangati Hiccup dan mengungkapkan bahwa Toothless membutuhkan bantuannya. Gak cuma itu, Astrid juga mengakui kalau sebenarnya Hiccup bukan seorang pecundang dan menjadi satu-satunya penunggang naga pertama di desanya. Mendengar kata nunggang, Hiccup pun mengumpulkan keempat remaja lainnya di arena dan menyuruh mereka membawa naga-naga tawanan agar mereka dapat terbang menuju ke sarang dan menyelamatkan Toothless serta para Viking dari amukan sang ratu. Hiccup, it's okay. Sementara itu, para Viking akhirnya tiba di luar lokasi sarang di Pulau Naga. We're here. Stoic kemudian memerintahkan mereka untuk menerobos dinding dengan ketapel besar. Setelah meruntuhkan tembok sarang, tiba-tiba semua naga pating berterbangan keluar. Namun Stoic dan para Viking ini merasa bingung karena para naga itu tidak menyerang mereka. Dari situlah Stoic mulai merasakan hal yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba tanah yang mereka pijak bergetar. Sampai akhirnya muncullah Ratu Naga alias Red Death dari sarangnya. Ukurannya yang sangat besar membuat para Viking ini ketakutan. Naga itu pun lalu membakar sebagian besar kapal Viking dan mulai menginjak-injak para manusia yang terlihat seperti semut bagi sang ratu. Saat sang ratu hendak menyembur Stoic dan Gobar, tiba-tiba Hiccup, Astrid dan cawan-cawannya datang dengan menaiki naga. Hal ini pun membuat para Viking takjub karena baru pertama kalinya melihat naga bisa ditumpaki. Hiccup kemudian turun ke kapal untuk melepaskan Toothless, sedangkan Astrid dan cawan-cawannya mengganggu sang ratu untuk mengulur waktu. Namun dalam prosesnya, sang ratu menginjak kapal Toothless sehingga Toothless pun mulai tenggelam ke dasar laut. Hiccup mencoba menyelamatkan Toothless, tetapi karena tidak bisa berenang, ia pun ditarik oleh Stoic. Setelah itu, Stoic menyelam ke dasar untuk menyelamatkan Toothless.
Setelah Toothless bebas, Stoic meminta maaf kepada Hiccup atas semua yang telah ia perbuat dan mengaku sangat bangga kepada Hiccup. Hiccup dan Toothless kemudian terbang untuk menyelamatkan Astrid yang menyelilit di mulut sang ratu. Setelah menyelamatkan Astrid, keduanya kembali terbang dan mulai menyerang sang ratu. Setelah membuat sang ratu marah, mereka memancing sang ratu ke angkasa dan begitu sampai di atas awan, Toothless menembakkan ledakan ke arah sayap sang ratu Red Death. Red Death lalu menembakkan semburan api yang sangat besar. Semburan itu menyebabkan sirip ekor palsu Toothless mulai terbakar. Hiccup dan Toothless kemudian menukik sangat cepat yang kemudian diikuti oleh Red Death. Dan saat mereka hampir menabrak gunung, Hiccup memerintahkan Toothless untuk menembakkan ledakan ke dalam mulut Red Death. Hal ini pun menyebabkan Red Death terbakar dan menabrak lereng gunung yang mengibatkan ledakan besar terjadi. Ledakan itu membuat Hiccup jatuh ke dalam api. Begitu pula dengan Toothless yang langsung menukik untuk menangkap Hiccup. Setelah api padam, para Viking berkumpul di Toothless yang keadaannya sangat lemas. Namun mereka tidak menemukan tubuh Hiccup. Disitulah Stoic menyesali apa yang setelah ia katakan kepada Hiccup dan mulai meratapi putranya yang dianggap sudah mati. Sampai akhirnya Toothless mengungkapkan bahwa ia telah menyelamatkan Hiccup yang ternyata masih hidup. Stoic dan para Viking pun bersorak atas keselamatan Hiccup. Beberapa hari kemudian, Hiccup dibangunkan Toothless di rumahnya setelah 1 bulan koma. Dan dari situlah Hiccup mendapati kalau kaki kanannya telah hilang dan kini memakai prosthetik. Sama seperti Toothless yang tidak memiliki sayap di bagian ekornya. Saat Hiccup keluar rumah, ia terkejut karena kini bangsa Viking membawa para naga ke Breg dan hidup berdampingan. Stoic juga mengaku kalau sekarang dirinya menunggang kuda. Di saat itu juga Astrid datang menemui Hiccup, disusul oleh Gobber yang telah membuatkannya sirip baru untuk Toothless. Astrid dan para remaja kemudian mengajak Hiccup untuk terbang ke angkasa. Film ini ditutup dengan Hiccup yang mengatakan kalau besok hari Minggu. We have. Film pun bersambung. Dragons! Oke guys, itulah alur cerita film How to Train Your Dragon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.